Sering banget kita nemuin kontradiksi dalam kehidupan. Satu sisi kita pengen bebas, tapi juga butuh aturan. Kadang kita pengen sendiri, tapi takut sama kesepian. Nah, ada seorang filsuf Jerman namanya Hegel justru melihat bahwa kontradiksi adalah bagian penting dari kenyataan. Bahkan, itu cara alam semesta berkembang. Yuk kita bahas dialektika dari Hegel. George Wilhelm Friedrich Hegel, nah itu adalah seorang filsuf Jerman yang hidup di awal tahun 1800-an. Memang banyak yang bilang pemikiran beliau ini agak rumit ya, tapi juga radikal. Dunia ini, kata dia, tidak statis. Nah, dunia ini terus bergerak, berubah, berkembang melalui konflik. Dan semua itu bisa dijelaskan lewat proses yang disebut dialektika. Nah, bayangkan ya, dunia ini sebagai percakapan terus-menerus antara ide dan juga lawannya. Hegel menyebut ada 3 gitu. Yang pertama ada tesis, sebuah gagasan awal. Setelah tesis muncullah antitesis, lawan atau kontradiksi dari gagasan tersebut. Kemudian muncullah sintesis, penyatuan yang lebih tinggi dari keduanya. Contohnya, ada tesis yang mengatakan semua orang harus bebas. Kemudian muncul antitesisnya, kalau bebas semua nanti rusuh dong. Nah, lalu muncullah sintesisnya. Kita butuh hukum supaya semua orang bisa bebas bersama, tapi juga dengan rasa yang aman. Nah, sintesis ini bukan titik akhir ya. Sintesis ini pada akhirnya akan menjadi tesis yang baru dan prosesnya berulang, akan muncul antitesis lainnya, muncul sintesis lainnya, terus naik level gitu perdebatannya. Nah, Hegel percaya bahwa sejarah manusia adalah proses dialektis juga. Kita bukan cuma makhluk yang hidup, kita berkembang gitu ya, jadi makhluk yang sadar lewat konflik, lewat negasi gitu, lewat segala macam kerumitan dan kompleksitas cara berpikir kita. Pertama dari manusia primitif, kita berubah mungkin menjadi masyarakat yang feodal. Lalu setelah itu muncullah kita ingin bebas gitu, revolusi muncul, lalu muncullah demokrasi. Nah itu kalau kita garis bawahi muncul mungkin dari pertama ketidaksadaran, kesadaran diri, lalu muncul lagi lebih besar lewat kesadaran sosial, nah lalu puncaknya kesadaran universal. Nah bagi Hegel, kita semua ini sedang menuju ke arah yang namanya roh absolut. Apa itu roh absolut? Roh absolut adalah kondisi di mana manusia sadar bahwa kebebasan itu bukan cuma milik individu, tapi sesuatu yang rasional dan juga kolektif. Nah, buat Hegel ya, kontradiksi itu bukan suatu masalah. Bahkan itu adalah bahan bakar kemajuan. Nah, justru karena ada benturan, kita belajar, kita berubah, akhirnya apa? Kita berkembang. Mungkin kamu pernah ngerasa galau gitu ya. Bisa jadi itu bisa dibilang sebuah proses dialektika gitu. Mungkin kamu bertanya, apakah aku harus bersama dia gitu? Apakah dia bisa bahagia kalau bersamaku? Gitu. Nah, akhirnya muncullah mungkin sintesisnya. Apakah kita akan memperjuangkannya atau malah kita mengikhlaskannya? Nah, kamu mempertanyakan kehidupan. Itu antitesis dari rutinitas. Misalnya kita punya kegiatan harian, kita bekerja atau kita kuliah. Kita mempertanyakan gitu, apakah ini udah yang paling benar? Apakah ini udah yang paling maksimal? Apakah ini jalan untuk mencapai kebahagiaan? Kita terus melakukan itu tiap hari. Nah, dan setelah krisis pikiran itu, nah kamu akan menemukan bentuk hidup yang lebih otentik itu seperti apa. Itulah sintesisnya. Nah, dialektika Hegel ini mempengaruhi banyak pemikir setelahnya. Bahkan sampai Karl Marx gitu ya. Nah, Karl Marx ini mengubah dialektikanya menjadi materialis, nah, tentang konflik kelas. Dan juga yang udah kita bahas di video sebelumnya ada Kierkegaard, nah, menggunakannya untuk memahami lompatan iman. Nah, sampai juga yang udah pernah kita bahas juga Derrida yang akhirnya turun menjadi dekonstruksi. Tapi intinya tetap, dunia ini berkembang lewat konflik. Dan manusia, ya kita semua adalah bagian dari proses itu. Jadi kalau hidup kita terasa banyak pertentangan, banyak konflik, banyak masalah, itu bukan akhir. Bisa jadi itu adalah proses antara perdebatan antara tesis dan antitesis yang sedang mencari sintesis barunya. Coba deh kalau kamu pernah punya momen gitu di mana kamu berpikir apakah ini udah jalan yang benar,
tapi ternyata muncul lagi masalah baru, antitesisnya muncul, tapi akhirnya kita nemuin itu solusi ataupun kesimpulan yang bisa kita bilang bahwa inilah jalan keluar yang harus kita ambil. Kalau pernah, coba share di komentar. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.